Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Murti SPD MSI MPD, Kepala SMP Negeri 1 Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk memperkenalkan sebuah praktek baik yang saya lakukan di satuan pendidikan yang saya pimpin, yakni SMP Negeri 1 Sendana. Adapun judul praktek baik yang akan saya paparkan adalah dari merah ke hijau, sebuah kepemimpinan transformasional kepala sekolah dalam rangka untuk mewujudkan budaya literasi. Sebagaimana kita tahu bahwa pendidikan abad ke-21 ini menuntut satuan pendidikan untuk menyiapkan peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kemampuan literasi yang kuat sebagai dasar untuk berpikir kritis, kreatif, dan komunikatif. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak peserta didik yang memiliki kemampuan literasi. Kepala sekolah, saya memandang rendahnya kemampuan literasi peserta didik tersebut bukan sekedar persoalan akademik, tetapi juga merupakan cerminan dari budaya belajar yang belum sepenuhnya tumbuh dan berkembang di lingkungan sekolah. Sebagai kepala sekolah, pemimpin di satuan pendidikan ini untuk mengubah situasi tersebut melalui kepemimpinan yang berfokus pada penguatan budaya literasi. Praktek baik yang berjudul dari merah ke hijau, kepemimpinan transformasional kepala sekolah dalam mewujudkan budaya literasi ini memberikan gambaran bagaimana perjalanan perubahan satuan pendidikan SMP Negeri 1 Sendana dari kondisi kemampuan literasi yang rendah menuju pada kemampuan literasi yang semakin membaik. Situasi awal yang saya temukan terkait dengan kemampuan literasi peserta didik di SMP Negeri 1 Sendana pada 3 tahun terakhir menunjukkan kondisi yang memerlukan perhatian serius. Berdasarkan data rapor pendidikan dan hasil asesmen nasional, capaian literasi peserta didik secara konsisten berada pada kategori merah atau rendah. Hasil asesmen diagnostik menunjukkan bahwa lebih dari 60% peserta didik berada pada kategori merah, yaitu memiliki kemampuan rendah dalam memahami isi teks, menafsirkan makna bacaan, serta menulis gagasan secara runtut dan logis. Kondisi ini mencerminkan bahwa budaya literasi di SMP Negeri 1 Sendana pada saat itu belum tumbuh secara optimal. Aktivitas literasi masih bersifat seremonial seperti membaca 15 menit sebelum pelajaran tanpa diikuti dengan tindak lanjut yang mendorong kemampuan berpikir kritis dan reflektif. Pojok baca di kelas juga belum berfungsi secara maksimal. Koleksi buku di perpustakaan masih terbatas dan kegiatan literasi belum menjadi bagian integral dari proses pembelajaran. Situasi inilah yang menjadi titik awal munculnya kesadaran dan tekad saya sebagai kepala sekolah untuk melakukan perubahan. Saya sebagai kepala sekolah menghadapi berbagai macam tantangan, baik itu tantangan internal maupun eksternal. Di antaranya meliputi rendahnya kesadaran literasi warga sekolah. Yang kedua adalah karena keterbatasan sarana dan bahan bacaan. Dan yang ketiga, belum terbangunnya kolaborasi yang kuat antar warga sekolah. Adapun aksi untuk menjawab tantangan tersebut, saya melakukan aksi kepemimpinan strategis yang berfokus pada gerakan perubahan budaya literasi sekolah. Langkah-langkah yang saya lakukan ini dilakukan secara bertahap. Melalui tahapan perencanaan, dimulai dengan membangun kesadaran dan fondasi literasi. Melakukan analisis kebutuhan literasi melalui asesmen awal dan wawancara guru dengan siswa. Mengadakan rapat koordinasi literasi dengan guru, pustakawan, komite sekolah untuk merancang rencana aksi literasi sekolah. Menyusun visi misi gerakan literasi sekolah yang selaras dengan visi misi sekolah, yaitu mewujudkan sekolah yang literat, berkarakter, dan berdaya saing. Mengalokasikan dana BOS dan mendukung mitra untuk pengadaan buku, majalah, dan bahan bacaan non-teks. Membentuk tim literasi sekolah yang terdiri atas guru, siswa, dan pustakawan untuk mengelola program dan kegiatan literasi. Tahap kedua, tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini merupakan gerakan
untuk menghidupkan kegiatan literasi. Melaksanakan gerakan 15 menit membaca sebelum pembelajaran pertama dimulai. Melaksanakan kegiatan Jumat Literasi seperti bedah buku, baca puisi, dan menulis refleksi bacaan. Mengadakan lomba literasi tematik secara berkala 2 kali dalam 1 tahun. Misalnya, lomba menulis, lomba baca puisi, lomba resensi buku, lomba mengarang, lomba menulis karya ilmiah ataupun karya tulis populer, lomba mading, serta penerbitan buletin literasi sekolah yang memuat karya siswa dan guru. Membentuk kelas literasi khusus bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus dalam membaca. Peningkatan akses dan lingkungan literasi yang menyenangkan dengan cara menghidupkan pojok baca kelas dan sudut baca outdoor yang dihiasi dengan karya siswa dan kutipan inspiratif agar menarik minat baca. Menata ulang perpustakaan sekolah menjadi pusat literasi sekolah yang lebih aktif, ramah siswa, menyenangkan, berbasis teknologi dan mendukung kegiatan belajar lintas mata pelajaran. Mengajak orang tua dan masyarakat untuk ikut berkontribusi melalui kegiatan donasi buku untuk sekolah dan gerakan membacakan buku di rumah. Penguatan kompetensi guru dan tim literasi sekolah melalui pemberian pendampingan kepada tim literasi sekolah yang bertugas merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi seluruh kegiatan literasi. Menyelenggarakan pelatihan dan workshop penguatan kompetensi guru terkait strategi pembelajaran dan asesmen berbasis literasi secara rutin dan berkala setiap tahun. Mendorong guru untuk mengintegrasikan literasi dalam pembelajaran di setiap mata pelajaran melalui pelatihan guru tentang strategi pembelajaran literat. Saya sebagai kepala sekolah mencoba merancang sebuah model pembelajaran yang mengintegrasikan literasi pada setiap kegiatan pembelajaran dengan tahapan-tahapan yang terintegrasi dengan pembelajaran mendalam. Melalui model pembelajaran CIRC berbantuan Google Site dan model pembelajaran Murti. Mengembangkan monitoring capaian literasi melalui portofolio jurnal membaca dan rubrik penilaian sederhana untuk mengukur perkembangan minat dan kemampuan literasi. Tahap pendampingan dan kolaborasi, di mana tahapan ini berfungsi untuk menumbuhkan kepemilikan bersama. Kepala sekolah secara rutin melakukan supervisi akademik dan coaching kepada guru untuk memastikan integrasi literasi dalam pembelajaran. Menjalin kerjasama dengan perpustakaan daerah dan komunitas literasi lokal untuk memperluas akses sumber bacaan dan kegiatan bersama. Tahap penguatan dan berkelanjutan yang bertujuan untuk menjadikan literasi sebagai budaya sekolah. Yang dilakukan adalah membentuk program Satu Guru Satu Karya sebagai inspirasi bagi siswa untuk menulis. Menjadikan kegiatan literasi sebagai bagian dari program kerja sekolah tahunan. Dari aksi yang dilakukan ini, hasil asesmen nasional pada tahun 2024 dan dirilis pada tahun 2025. Setelah 2 tahun pelaksanaan program literasi ini, hasil asesmen literasi menunjukkan peningkatan yang signifikan. Refleksi penting dari praktek baik ini adalah bahwa kepemimpinan kepala sekolah bukan hanya tentang bagaimana mengelola saja, tetapi bagaimana kita menggerakkan dan mengilhami. Saya atas nama Alfa Syakila, saya dari kelas 8E. Dulu di kelas 7 saya tidak takut membaca. Guru saya mensuruh naik ke depan kelas saya untuk membaca, tapi saya ragu dan takut. Setelah itu saya disuruh guru saya ke perpustakaan untuk belajar di sana, belajar membaca dan dibimbing oleh guru-guru. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru. Kunci keberhasilan pada kepemimpinan visioner, kolaboratif, serta berorientasi pada pembelajaran. Kepala sekolah bukan sekedar pengelola administrasi, melainkan penggerak, teladan, dan inspirator yang mampu menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya literasi sebagai jantung pendidikan.